Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Yang berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan. Sabtu, 13 April 2024. Oleh anugerah Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam semua tugas, pekerjaan, aktivitas kita, mari saya mengajak kita kembali datang memuliakan Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Tuhan kita. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 135. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai dengan 4. Pemimpin yang efektif. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Seorang pemimpin yang efektif adalah pribadi yang bersikap peduli terhadap keadaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Acap kali seorang pemimpin karena merasa dirinya sangat penting, maka ia hanya mampu melihat kepada dirinya sendiri dan memuja keberhasilan yang telah ia capai. Alhasil ia tidak lagi memiliki kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya dan bersikap tidak peduli terhadap orang-orang yang ia pimpin. Suatu sikap yang keliru dan yang akan mengakibatkan keterpurukan. Sebaliknya, seorang pemimpin yang efektif akan senantiasa bersikap peka terhadap situasi dari lingkungannya
sehingga ia mampu menghayati keadaan dari orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kepemimpinan yang efektif seperti itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Nabi Yesaya. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 22. Di situ ia mengutarakan tentang masa depan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda, yaitu berbagai penderitaan akan dialami oleh umat Allah ketika mereka melupakan Tuhannya. Sebagai tanggapan, Yesaya berkata, "Buanglah mukamu terhadap aku, berikanlah aku menangis dalam kepahitan." Hal ini menunjukkan bahwa ia dapat menghayati penderitaan yang akan dialami oleh umat yang ia layani tersebut. Itulah ciri dari seorang pemimpin yang efektif, yaitu ia bersikap peduli terhadap keadaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan bagaimana perilaku daripada Nabi Yesaya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Baiklah, setiap kita juga sebagai para pemimpin, kita juga mau bertanggung jawab sebagai pemimpin yang efektif. Jadi kita melakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari saudara-saudara, kita tetap tunduk dan taat kepada firman Tuhan di dalam kepemimpinan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang peka terhadap keadaan di sekitar kami. Sebagaimana hatimu dipenuhi dengan kasih, demikianlah penuhilah hati kami dengan belas kasihanmu. Supaya dengan demikian kami hidup mencerminkan pikiran dan perasaanmu terhadap semua orang yang ada di sekitar kami. Sebab untuk itulah Engkau telah memanggil diri kami menjadi pengikut-Mu, yaitu supaya kami hidup meneladani jejak-jejak hidup-Mu. Sebaliknya dari hidup hanya bagi diri kami sendiri, kami harus hidup untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami dari malam sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kepadamu kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau melindungi diri kami daripada yang jahat dan menghindarkan diri kami dari pencobaan. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menyertai diri kami dan menolong diri kami agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dengan kemurahan-Mu, Engkau memberkati jerih lelah kami. Dengan sabar, Engkau telah menuntun diri kami agar berjalan di jalan-jalan-Mu. Sungguh besar kebaikan-Mu bagi hidup kami. Dengan berharap kepadamu, kami menyongsong masa depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan tuntun kami hidup di dalam ketaatan kebenaran firman-Mu. Bulatkan hati kami untuk terus memuja, memuliakan Tuhan Yesus Kristus.
Terpuji-pujilah Tuhan. Dan pada saat ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara keluarga yang berada di Suapen Perkebunan di Jalan Kemundan. Saudara-saudara hamba, Bapak berkati mereka. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Bahwa hidup mereka terus berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Secara pribadi mereka adalah pemimpin. Biar mereka boleh menjadi pemimpin yang efektif, yang hidup takut akan Tuhan, yang mengutamakan dan memperhatikan orang-orang yang mereka pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendidikan daripada anak-anak mereka dalam keberhasilan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan semua saudara keluarga hamba yang ada di Jalan Selayu Sanggeng. Tuhan memberkati mereka juga. Biarlah pimpin hidup mereka berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup mereka senantiasa mempermuliakan Engkau. Dan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua saudara, keluarga, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Biarlah kekuatanmu, kasihmu melimpah dalam hidup hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan dan kerendahan hati menjadi dasar hidup hambamu untuk terus boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucunya dan juga kepada orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Elsie Rawiyai yang berada di kota Sorong. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hambamu untuk terus boleh menjadi berkat, menjadi teladan, panutan bagi anak-anaknya dan orang-orang yang ia kasihi. Dan pada saatnya hamba tetap berdoa bagi hambamu, orang tua daripada Ibu Elsie Rawiyai, Bapak Nixon Rawiyai. Bapak hamba berdoa Tuhan menolong Bapak Nixon Rawiyai. Jikalau ada hal-hal yang salah dari kehidupan Bapak Rawiyai, Tuhan ampuni kehidupan Bapak Nixon Rawiyai. Dan Tuhan juga jamah Bapak Nixon Rawiyai untuk mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti dirinya. Siapapun dia Bapak, biarlah kasih Kristus menjamah Bapak Nixon Rawiyai. Dan saat ini Bapak Nixon Rawiyai juga mau melepaskan pengampunan kepada semua mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Kristus yang tidak terbatas menjamah hati dan pikiran Bapak Nixon Rawiyai, membalut luka hati yang ada dalam kehidupan Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba sangat percaya bahwa kesembuhan adalah milik Bapak Nixon Rawiyai. Tuhan Yesus telah mengerjakannya di atas kayu salib. Sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu. Yesus Kristus anak domba Allah, kasihani hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu dan pulihkan, sembuhkan kembali Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya kesembuhan terjadi. Bapak Nixon Rawiyai, buka hati Bapa dan terima dengan iman kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lembutkan hati Bapak Nixon Rawiyai dan mau melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti Bapak Nixon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan terjadi.
Bapak Nixon diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan waktu istirahat yang cukup bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh beristirahat dengan baik dan menikmati kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Hamba kembali berdoa Tuhan memberkati Ibu Elsia Rawiai, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Daniel Wopairi yang berada di Manokwari, dan ketiga anak tercinta. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga ketiga anak ini akan berkembang dengan baik dalam pendidikan, mereka berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi hamba-Mu. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan hikmat Allah, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Sehingga apa yang hamba-Mu lakukan itu semua boleh berhasil dengan baik. Karena kasih Kristus yang tidak terbatas melimpah dalam hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu terus boleh menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Kepada istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan anak tercinta Samuel Alau, Tuhan memberkati. Pakai hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesehatan terbaik terus juga melimpah bagi hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Susiana. Pakai hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan jasmani rohani melimpah dalam hidup hamba-Mu. Berkati hidup hamba-Mu untuk boleh menjadi panutan bagi suaminya, bagi anak cucu. Tuhan memberkati suami kekasih Bapak Leonard Stanley. Tuhan berkati ia secara pribadi dalam tugas pekerjaan pelayanannya. Berikan hati yang takut akan Tuhan dan berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu. Biar hamba-Mu terus berjalan dalam kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga kehidupan daripada anak cucu Ibu Susiana Liberty. Tuhan berkati Fani dan keluarganya, Fenty dan keluarganya, serta Robin dan keluarganya. Tuhan memberkati mereka. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan kesehatan terbaik. Berkati cucu-cucu yang ada dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran. Dan berikan takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada juga di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, hidup dalam takut akan Tuhan. Dia boleh terus menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus. Tuhan jamah suaminya. Tuhan sembuhkan, pulihkan bagian tubuh, organ tubuh yang terganggu. Kesehatannya Tuhan pulihkan kembali, sembuhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Dan bilur-bilur Yesus sembuhkan Bapak Rocky Alan Paulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati kehidupan daripada anak-anaknya Yemima Reinhardt yang ada dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati dengan hikmat, marifat Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian Tuhan juga memberkati Gevariel dalam pertumbuhan. Tuhan berkati sehingga Gevariel boleh mengalami pertumbuhan yang kuat, yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kasih sayangmu kepada hambamu Ibu Diana De Pretes di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Beni Mansawan dan istri kekasih Ibu Septerlina Baransano yang ada di kota Manokwari, yang ada di daerah Maripi. Tuhan memberkati kedua hambamu. Terima kasih untuk kesembuhan yang terus Tuhan kerjakan bagi hambamu Bapak Beni Mansawan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mau mengampuni siapapun mereka yang menyakitinya. Tuhan tolong agar hambamu Bapak Beni Mansawan melepaskan pengampunan, dan Tuhan juga memberkati pribadi hambamu. Sembuhkan luka hatinya, dan juga Tuhan memberkati fisiknya dalam nama Yesus. Demikian juga dengan istri kekasih Ibu Septina Baransano. Tuhan memberkati mereka berdua di dalam takut akan Tuhan. Sehingga bagian mereka juga harus kerjakan untuk melepaskan pengampunan, untuk boleh menerima apa yang Tuhan ingin mereka harus kerjakan, sehingga keberhasilan boleh terjadi dalam hidup pribadi dan rumah tangga mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan terbaik. Segala kebutuhan mereka Tuhan sediakan yang terbaik. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati kehidupan anak cucu mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kedua hambamu untuk terus berfungsi dalam kemuliaan Tuhan. Berkati juga hambamu Bapak Daniel Wopairi yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hambamu bahwa hidup hambamu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkati hambamu dalam semua tugas pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati hambamu menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja dalam kehidupan rumah tangga, menjadi pemimpin yang efektif dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia terus menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Elsie Rawiai dan ketiga anak tercinta. Tuhan berkati mereka senantiasa. Bapak terima kasih diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosialisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati Bapak Frederick sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang efektif, pemimpin yang sungguh mengutamakan Tuhan lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat bagi anak cucu dan juga orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kehidupan, tugas pekerjaan dari kehidupan anak-anaknya dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan terbaik sehingga mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati pribadi hambamu. Berikan kekuatan, kesehatan terbaik bagi hambamu. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan hambamu. Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan juga menjadi berkat kepada anak cucu mereka. Bapak terima kasih Tuhan pakai hidup daripada hambamu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan dan suami Bapak Pendeta Edi Renyaan
menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Dan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hambamu, Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Rejua, NTT. Tuhan memberkati hambamu, Saudara Mado, pakai hidup hambamu Saudara Mado untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan mereka masing-masing. Pendidikan daripada keluarganya. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa atas kasih sayangmu yang Engkau nyatakan kepada hambamu, Saudara Mado Awan Boletari, untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba tetap berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami dalam ketentraman, dalam kedamaian. Biarlah setiap kami boleh memuliakan Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, GKPB, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati semua umat Tuhan. Pimpin, bimbing semua yang ada di dalam GKPB MDC Manokwari untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka mulai dari Bapak Gembala sampai kepada seluruh jemaat. Tuhan satukan hati mereka untuk hidup saling mengasihi satu sama lain, untuk hidup saling menghargai, menghormati satu sama lain. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan buka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan mereka dan Tuhan buat berhasil. Saat mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka. Berkati anak cucu mereka dalam pendidikan masing-masing. Hikmat Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan di dalam GKPB MDC Manokwari. Hamba berdoa memberkati mereka yang sakit. Tuhan jamah biar kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, mengurus dan memulihkan, menyembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi keluarga Gereja Kristen Perjanjian Baru, Jemaat MDC Manokwari. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin, kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup kita harus sebagai pemimpin yang efektif, yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.